Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman semua di mata kuliah survei erosi dan juga konservasi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, di mana kita dari pertemuan awal sampai terakhir di minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan erosi, mulai dari definisi, konsep, kemudian jenis-jenis erosi sampai kepada model untuk memprediksi erosi. Nah, di pertemuan pada minggu kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan konservasi. Jadi setelah teman-teman bisa memodelkan, kemudian teman-teman bisa mengetahui atau mengidentifikasi kejadian erosi, ketika di suatu wilayah itu terjadi erosi dan juga mungkin dari hasil model prediksi itu memiliki nilai erosi yang tinggi dibandingkan dengan laju yang diperbolehkan, karena ketika kita kemarin belajar di erosi itu ada istilah erosi yang diperbolehkan gitu nggih. Jadi batas tanah itu bisa diperbolehkan untuk erosi agar tanah itu tetap lestari. Nah, ketika di suatu wilayah itu nilai erosinya itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan nilai erosi yang diperbolehkan, maka langkah yang perlu ditempuh adalah dengan cara melakukan teknik-teknik konservasi gitu. Nah, kenapa perlu dilakukan konservasi? Yaitu agar tanah-tanah yang atau lahan yang mengalami erosi itu dia bisa diminimalkan potensi kerusakannya. Karena ketika nilai erosi yang lebih tinggi dibandingkan nilai erosi diperbolehkan untuk dibiarkan terus-menerus, maka otomatis semakin lama lahan dan juga tanah yang ada di suatu wilayah tersebut lama-lama akan semakin berkurang. Dan akibatnya ketika itu semakin berkurang, otomatis tanah itu tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tidak bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman, tidak bisa digunakan untuk menampung sejumlah air, tidak bisa untuk digunakan untuk sebagai bahan untuk rekayasa keteknikan, untuk membuat bangunan dan seterusnya, sehingga fungsinya itu akan menjadi hilang. Oleh karena itu, ketika teman-teman sudah tahu, bisa memodelkan erosi, bisa tahu kira-kira potensi erosinya berapa, kira-kira erosi ini tingkat bahayanya apakah masuk bahaya tinggi, rendah, sedang. Langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu melakukan kajian yang kaitannya dengan konservasi. Nah, oleh karena itu, insya Allah di beberapa pertemuan sampai nanti di sebelum UAS kita akan membahas terkait dengan konservasi lahan, utamanya adalah konservasi tanah dan air. Kenapa dalam istilah konservasi lahan itu dikenal dengan dua istilah konservasi tanah dan air? Karena dua hal ini adalah hal yang saling berkaitan. Apakah terkaitannya? Nanti kita akan bahas di pertemuan minggu kali ini. Nah, kita masuk dulu di pengertian atau definisi ya, karena ini menjadi salah satu hal yang teman-teman perlu tahu juga. Ketika teman-teman ingin melakukan konservasi, itu kalau teman-teman tidak tahu apa itu definisi dari konservasi itu sendiri, tujuan dari konservasi dan juga prinsip, itu kan nanti akan menjadi hal yang sia-sia. Oleh karena itu teman-teman perlu mengenal dulu apa definisinya, apa tujuannya, apa prinsipnya dari kita melakukan konservasi. Itu perlu mengenali dulu. Nah, secara umum ketika kita ingin berbicara tentang lahan atau kita ingin mengkonservasi lahan, secara definisi apa sih konservasi lahan? Konservasi lahan itu adalah merupakan usaha untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan melakukannya dengan cara yang sesuai dengan kaidah konservasi agar tidak terjadi kerusakan tanah gitu. Jadi prinsipnya itu konservasi itu sebenarnya bukan semata-mata kita memprotek atau melindungi suatu lahan itu agar tidak dimanfaatkan, itu tidak. Itu adalah salah kaprah. Jadi mungkin teman-teman tuh tahunya sekarang, kalau bahkan kan mungkin teman-teman juga kalau sering mendengar di pemberitaan ada aliran yang dinamakan orang-orang yang sifatnya itu konservasionis dan juga orang yang pro eksploitasi gitu. Sehingga seolah-olah itu dibenturkan. Jadi di satu sisi yang dinamakan eksploitasi itu ya pemanfaatan yang sebesar-besarnya, sementara konservasi itu tidak boleh dimanfaatkan sebesar-besarnya, seperti itu. Tetapi sebenarnya itu tidak konsepnya konservasi.
konsepnya konservasi yang dimaksud dalam tataran ini. Ya, ini makanya perlunya teman-teman tahu tentang definisi. Jadi yang dinamakan konservasi lahan adalah bentuk upaya untuk memanfaatkan lahan. Jadi tetap sama-sama dimanfaatkan. Jadi tidak boleh dimanfaatkan itu tidak. Tapi prinsip konservasi itu adalah memanfaatkan lahan, tetapi dalam tanda kutip. Kalau eksploitasi itu kan memanfaatkan lahan sebesar-besarnya, pokoknya diambil semua sumber dayanya, dimanfaatkan semua sehingga lama-kelamaan akan rusak. Nah, tetapi kalau prinsip konservasi itu sama-sama memanfaatkan, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya dan melakukannya dengan kaidah-kaidah konservasi yang sudah ada. Sehingga apa? Sehingga tanah atau lahan yang ada di suatu tempat tersebut itu tetap lestari terus-menerus gitu. Jadi prinsipnya itu tetap sama-sama dimanfaatkan, cuman dia berdasarkan istilahnya kalau kita mengenal dalam bahasa dunia pengembangan wilayah gitu ya, ada istilah daya dukung dan daya tampung. Jadi pemanfaatannya itu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tetap lestari. Misalkan di suatu tempat itu di suatu tempat itu lahannya itu hanya bisa mampu untuk digunakan, misalkan ya, di sini ketika sudah diteliti ternyata daya dukung dan daya tampung lahan di situ itu tidak mungkin digunakan untuk permukiman, ya jangan digunakan untuk permukiman. Oh ternyata di wilayah itu mampunya hanya digunakan untuk misalkan ditanami semak belukar misalkan, ya sudah berarti pemanfaatannya ya memang ditahan itu, ya mau tidak mau tetap harus dimanfaatkan untuk semak belukar. Nah, misalnya di suatu lahan itu ketika dicek itu daya dukung dan daya tampungnya memang tidak bisa untuk pertanian, bisanya hanya untuk ya tanaman-tanaman keras gitu. Ya sudah berarti biarkan di tempat itu digunakan untuk tanaman-tanaman keras, untuk zona-zona untuk pertumbuhan hutan alami seperti itu. Itu bisa. Tapi ada suatu wilayah dia tuh bisa kelas tanahnya, kelas kemampuan lahannya atau kelas dia masuk kelas 1 yang kelas sangat tinggi gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kelas 1 berarti bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Ya sudah, berarti itu dimanfaatkan untuk pertanian untuk menghasilkan nilai ekonomis. Jadi itu. Konservasi itu adalah upaya yang perlu saya garis bawahi lagi, yang dinamakan konservasi lahan adalah upaya memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan juga kaidah-kaidah konservasi yang ada agar tetap lestari atau berkelanjutan. Nah, ketika teman-teman nanti memanfaatkannya sudah sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dengan prinsip asas kelestarian, maka otomatis lahan itu tidak akan mengalami kerusakan, sehingga dapat dikatakan dia akan bisa sustainable atau bisa berkelanjutan. Jadi nanti sampai anak cucu kita lahan itu masih bisa dinikmati, masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya seperti itu. Nah, itu dalam konsep definisinya, sehingga teman-teman jangan salah kaprah nanti ya. Ketika kita ingin mengkonservasi, kita ya prinsipnya memanfaatkan gitu, cuman berdasarkan daya dukung dan daya tampung yang ada. Nah, kemudian dalam konservasi lahan itu dikenal ada dua istilah, yaitu kita mengenal terkait dengan konservasi tanah dan juga konservasi air. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga ketika kita keluar istilah konservasi lahan mesti ada langsung para yang sudah lama berkecimpung di dunia konservasi mesti langsung mengarahnya ke konservasi tanah dan air, karena ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Nah, tapi sebelum ke situ kita harus tahu dulu pengertiannya, apa sih konservasi tanah, apa sih konservasi air gitu nih. Nah, konservasi tanah itu apa? Nah, penempatan adalah secara definisi adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sebenarnya prinsipnya seperti lahan, jadi dia adalah penempatan atau pemanfaatan pada suatu bidang tanah dengan sesuai dengan kemampuan dan juga memperlakukannya dengan syarat-syarat tertentu yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan. Prinsipnya itu sama, karena memang lahan dan juga tanah itu hampir karena bagian tanah itu bagian dari lahan, sehingga secara definisi itu hampir mirip gitu. Jadi konservasi tanah itu adalah bentuknya itu. Kemudian kalau konservasi air itu apa? Kalau konservasi air secara definisi adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin dan mengatur waktu aliran agar tidak terjadi banjir yang dapat merusak serta tersedianya air pada musim kemarau.
Jadi prinsipnya konservasi air, kalau konservasi tanah kan memanfaatkan tanah sesuai dengan kemampuan dan juga syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar tanah itu tetap berkelanjutan. Tapi kalau konservasi air itu apa? Adalah pemanfaatan juga, sama pemanfaatan air yang dia itu dimanfaatkan seefisien mungkin sehingga itu dia bisa sustainable pemanfaatannya, dan juga untuk mempertahankan terjadinya aliran permukaan. Sehingga apa? Ketika aliran permukaan itu dia ditekan, otomatis banyak air yang akan bisa tersimpan. Ketika banyak air yang tersimpan, otomatis ketersediaan air itu akan meningkat, air tanah terutama ya. Itu prinsip konservasi air. Jadi prinsip konservasi itu ada, kalau untuk air itu ada dua, yaitu kita menggunakan air secara efisien yang dengan sumber kebutuhan yang ada, dan juga menurunkan nilai aliran permukaan untuk meningkatkan kapasitas tampungan dari dari air itu sendiri, seperti itu. Nah, dan ketika kita berbicara dua hal ini, antara konservasi tanah dan juga konservasi air, adalah dua hal yang sangat berkaitan. Kenapa? Ketika kita melakukan konservasi tanah, otomatis kita juga akan melakukan konservasi air secara tidak langsung gitu ya. Karena memang ketika kita nanti kulik lebih jauh, tujuan dari kedua konservasi ini memang akan adalah dua hal yang sama berkaitan. Ketika kita melindungi kondisi tanah di atasnya, salah satu hal yang paling memungkinkan adalah melindungi dari erosi. Bagaimana cara kita melindungi erosi? Ya dengan cara menurunkan nilai hantaman curah hujan, atau menurunkan laju aliran permukaan. Nah, ketika kita ingin menurunkan laju aliran permukaan atau menurunkan hantaman air hujan, otomatis kita juga nanti akan bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi. Ketika kapasitas infiltrasi naik, otomatis tampungan air atau ketersediaan air tanah di dalam tanah dan juga formasi geologi atau formasi batuan juga akan meningkat. Otomatis konservasi airnya juga dapat, seperti itu. Sehingga ini ada dua hal yang saya berkaitan. Nah, secara lebih kompleks keterkaitannya itu bisa kita gambarkan dalam siklus hidrologi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang siklus hidrologi, mungkin teman-teman juga sudah sering diajarkan bahwa semua itu kejadian kerusakan tanah yang kaitan dengan erosi, longsor dan seterusnya itu semua bermula dari apa? Semua bermula dari yang namanya presipitasi atau air hujan gitu. Ketika air hujan yang jatuh ke tanah, dia itu memiliki yang namanya suatu kecepatan itu. Kemarin kita belajar erosi ya. Kecepatan inilah nanti yang bisa menghantam atas permukaan tanah sehingga nanti menghancurkan agregat tanah gitu. Nah, ketika singkat terjadilah erosi percik gitu nih. Nah, kemudian ketika hujan terus-menerus jatuh, otomatis tidak karena jumlahnya yang sangat besar, otomatis dia akan menjadi aliran permukaan atau limpasan permukaan gitu nih. Limpasan permukaan ini juga nanti akan menghantam tanah atau menggerus tanah lama-kelamaan sehingga nanti bisa menghasilkan erosi lembar. Ketika aliran air hujan itu dia terus berkumpulnya di limpasan dan dia mengumpul di satu titik, jalur tertentu, dia akan membentuk yang namanya erosi alur, erosi parit dan seterusnya, seperti itu. Nah, asal muasalnya adalah dari air hujan. Maka ketika kita nanti akan mengurangi kerusakan tanah akibat dari erosi dan seterusnya, maka otomatis yang kita lakukan adalah dengan cara apa? Meminimalkan hantaman air hujan dan juga meminimalkan terjadinya limpasan permukaan gitu. Dengan cara-cara yang tertentu nanti kita akan bahas juga. Nah, ketika kita melakukan konservasi tanah dengan cara meminimalkan aliran permukaan, otomatis secara tidak langsung kita juga harus meningkatkan kapasitas infiltrasi yang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga agar menurunkan laju aliran, menurunkan laju hantaman, sehingga ada kesempatan air hujan itu untuk mengendap di atas permukaan tanah, sehingga air itu memiliki waktu yang lebih lama untuk dia bisa terserap ke dalam tanah. Serap ke dalam tanah sehingga menyebabkan kapasitas infiltrasi itu meningkat, aliran permukaan itu menurun, sehingga erosi tidak banyak terjadi, dan otomatis ketika kita meningkatkan kapasitas infiltrasi, otomatis nilai air tanah yang masuk ke dalam tanah juga akan meningkat gitu.
Sehingga prinsipnya ketika kita bicara konservasi lahan, berarti mesti dua-duanya itu dapat konservasi tanah dan air. Karena apa? Ketika laju air hujan diminimalkan, erosi berkurang dan simpanan air tanah meningkat. Konservasi tanahnya dapat dengan mengurangi erosi, konservasi airnya dapat dengan meningkatkan simpanan air tanah seperti itu. Ya, ini adalah satu kesatuan eh, apa itu keterkaitannya yang di antara konservasi tanah dan juga konservasi air seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam prinsip teknisnya ya. Jadi dalam ketika kita berbicara tentang konservasi, kita tuh harus mempertimbangkan ada dua prinsip gitu. Ada prinsip yang dinamakan prinsip teknis dan juga prinsip ekonomis gitu. Nah, dalam konservasi lahan ya secara umum gitu, tidak hanya tanah juga. Dalam konservasi lahan, prinsip teknis yang harus dilakukan adalah tindakan konservasi itu harus cocok dengan kondisi biofisik di lokasi setempat gitu ya. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman misalkan dengan konservasi apapun, entah itu nanti konservasi A, konservasi B, konservasi C, konservasi D, itu harus disesuaikan dengan kondisi biofisik. Maka dari itu perlu kajian-kajian dulu ketika kita ingin menentukan konservasi di suatu tempat. Kita harus tahu dulu kondisi lingkungannya di tempat tersebut, terutama lingkungan fisiknya ya. Lingkungan fisiknya bagaimana kondisi airnya, bagaimana kondisi tanahnya, bagaimana kondisi iklimnya dan seterusnya. Agar apa? Agar dia itu bisa cocok konservasinya. Jangan sampai misalkan ini kondisi tanahnya dia di situ tuh rawan terjadi longsor misalkan ya. Tanahnya itu dia sangat gembur dan seterusnya. Terus teman-teman melakukan teknik konservasi dengan konservasinya dengan membuat hanya dengan membuat saluran, tidak membuat teras baku dan seterusnya. Otomatis ya mesti ketika akan terjadi hujan lagi atau terjadi aliran permukaan lagi ya nanti teknik konservasinya akan rusak, tidak bisa sustain gitu. Atau misalkan kondisi tanahnya dia tuh lempung gitu ya. Kemudian teman-teman membuat sumur resapan ya, mesti sumur resapannya tidak akan berfungsi. Kenapa? Ya tidak akan bisa ada yang bisa meresap masuk ke dalam tanah gitu. Karena apa? Sifat tanahnya memang lempung gitu. Kecuali di wilayah yang cenderung dia geluh lempungan gitu dan seterusnya. Itu masih bisa dengan teknik konservasi sumur resapan. Sehingga memang yang perlu dilakukan secara prinsip teknisnya itu harus disesuaikan dengan kondisi biofisik. Maka ketika teman-teman ingin menentukan konservasi mana yang tepat, ya teman-teman harus tahu kondisi lingkungannya dulu, dicocokkan. Oh, kira-kira konservasi ini cocoknya untuk lingkungan yang mana? Oh, lingkungan saya seperti ini, berarti cocoknya konservasi A seperti itu, atau konservasi B yang cocoknya dan seterusnya seperti itu. Dan tujuannya konservasi ini adalah untuk apa? Ada 4 tujuannya untuk prinsip teknisnya yang dipegang, yaitu pertama adalah meningkatkan penutupan permukaan tanah gitu nih. Jadi upayanya yaitu untuk meningkatkan tutupan permukaan tanah. Fungsinya apa? Untuk mengurangi laju hantaman atau untuk mengurangi kemampuan dari air hujan untuk menggerus tanah. Karena ketika tanah itu semua tertutupi, gampangnya seperti itu ya, tidak langsung terkena langsung oleh percikan air hujan atau hantaman air hujan, otomatis erosi percik yang terjadi itu juga akan bisa diminimalkan. Sehingga dengan cara meningkatkan penutupan permukaan tanah. Bisa dengan berbagai cara, nanti bisa dengan mulsa, dengan sisa tanaman, dengan sisa bahan organik dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencegah terkonsentrasinya aliran permukaan. Kenapa ini perlu? Karena bisa mengurangi erosi alur, erosi parit. Karena kemarin kita belajar tentang erosi alur itu bisa terbentuk akibat adanya aliran permukaan yang terkonsentrasi atau terpusat di satu jalur saja gitu. Sehingga dia akan menggerus di wilayah itu terus, sehingga akan membuat terjadinya erosi alur, berkembang menjadi parit dan seterusnya seperti itu. Dan caranya adalah dengan ini, tujuannya yaitu mencegah jadinya konsentrasi air permukaan. Kenapa? Karena kalau dia terkonsentrasi, otomatis nanti kapasitas infiltrasinya juga akan menurun gitu. Sehingga ini perlu diminimalkan. Dan untuk ketika teman-teman nanti membuat teknik-teknik kerekayasaan untuk menyebarkan aliran permukaan, itu disebarkan agar juga kecepatan airannya atau kemungkinan air permukaan untuk menggerus itu juga semakin diminimalkan seperti itu.
Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas infiltrasi. Ini jelas ya tadi dengan cara menurunkan airan permukaan otomatis dia mesti akan meningkatkan kapasitas infiltrasi itu. Ketika kapasitas infiltrasi naik, otomatis simpanan air tanahnya juga akan tinggi di suatu tempat. Dan yang terakhir yaitu dengan mempertahankan kandungan bahan organik tanah. Ini kenapa ya? Karena memang bahan organik tanah itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan tanah untuk dia bisa menumbuhkan tanaman, untuk bisa dibudidayakan dan seterusnya. Sehingga cara-cara konservasi itu juga perlu memperhatikan ini agar kandungan bahan organik tanah itu tidak terdistribusikan ke tempat lain, sehingga tetap ada di situ, tetap sustain di situ, sehingga di tempat itu tetap bisa ditanami, tetap bisa untuk menumbuhkan tanaman, bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu prinsip teknisnya. Kemudian prinsip ekonomisnya apa? Prinsip ekonomisnya adalah tindakan konservasi itu harus cocok dengan keadaan sosial ekonomi setempat dan memiliki keuntungan jangka pendek terkait dengan kesejahteraan. Nah, itu yang prinsipnya konservasi. Jadi yang tadi saya katakan prinsip konservasi itu adalah sebenarnya upaya memanfaatkan. Cuman pemanfaatnya itu dalam tanda kutip harus sesuai daya dukung dan daya tampung, tidak seenaknya gitu nggih. Nah, sehingga tetap harus memegang prinsip ekonomis. Jadi misalkan gini contoh kasusnya. Misalkan teman-teman menemui suatu lahan nih. Suatu lahan setelah dicek kondisi fisiknya, dilihat dengan prinsip teknisnya. Oh ternyata kondisi lahan ini dia itu bisa kok dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah ketika teman-teman menemukan daerah seperti itu, jangan terus teman-teman menentukan oh ini cocoknya dikonservasi saja untuk tanaman hutan saja biar hutannya itu subur. Nanti dari hutan itu kita bisa menghasilkan paru-paru dunia bla 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 dan seterusnya. Ya jangan. Kenapa? Karena dilihat dari keuntungannya dong. Karena dia lahannya kelas 1, dia bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Ketika dimanfaatkan untuk pertanian, dia bisa menghasilkan. Dan pertaniannya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah seperti itu. Kaidah-kaidah konservasi. Jangan terus dijadikan hutan yang tidak bisa menghasilkan nilai ekonomi jangka pendek seperti itu. Nah, ini juga patut dipertimbangkan. Kalau kelas 1 ya sudah manfaatkan saja untuk pertanian. Tetapi pertaniannya juga pertanian yang sustainable ya, jangan terus pertanian terus digenjot terus sampai nanti tanahnya rusak, jangan, tapi tetap dilakukan kaidah-kaidah konservasi yang untuk pertanian ini agar pertaniannya bisa sustain, tetapi dia bisa menghasilkan dalam jangka pendek gitu. Jadi tetap prinsipnya itu tetap harus ada prinsip ekonominya, tetapi prinsip ekonominya harus harus tetap melihat dari aspek kelestarian gitu. Jangan terus digenjot seenaknya, jangan. Itu namanya eksploitasi. Tapi kita manfaatkan untuk kita budidayakan sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Jadi prinsip ekonomisnya tetap ada di konservasi lahan itu. Nah, sehingga memang kalau ketika kita berbicara lahan, konservasi lahan itu juga harus memperhatikan dua hal itu, nih. Nah, kemudian ini tujuannya secara lebih spesifik ya. Tadi kan ada prinsipnya. Jadi yang harus dipegang ada prinsip teknis dan juga prinsip ekonomis. Nah, kemudian sekarang tujuannya itu apa? Tujuannya dari konservasi, kalau konservasi tanah itu tujuannya itu ada 3. Tujuannya konservasi tanah itu untuk mencegah erosi, jelas ya. Karena memang hampir sebagian besar problematika atau permasalahan tanah terbesar itu yang secara alami ya itu adalah erosi itu ya. Karena erosi bisa menghasilkan longsor, erosi bisa menghasilkan apapun tanah atau bisa merusak tanah. Jadi salah satu penyebab tanah rusak di suatu tempat itu adalah erosi yang akibat dari proses alami gitu. Sehingga tujuan dari konservasi tanah itu adalah untuk mencegah terjadinya erosi. Makanya nanti ada cara untuk tanah ditutup, tanah dibuat yang miring dibuat dengan terasering itu digunakan untuk apa? Mencegah terjadinya erosi seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperbaiki tanah yang rusak gitu nih. Nah, jadi kan memang banyak sekali di lahan-lahan di Indonesia itu yang dia sifatnya lahan kritis yang sudah rusak, mungkin bekas tambang dan seterusnya. Fungsi dari atau tujuan dari konservasi tanah itu harus bisa mengubah atau memperbaiki tanah-tanah yang rusak tadi, sehingga paling tidak minimal dia bisa meningkat kelas kemampuannya. Misalkan yang sebelumnya itu kelas 7 bisa meningkat jadi kelas 6 atau kelas 5 seperti itu. Tidak langsung harus naik ke kelas 1 tidak, tapi paling tidak itu meningkat 1 atau 2 tingkat di atas kelas kemampuan yang sekarang, sehingga perlu diperbaiki tanah-tanah yang rusak.
Kemudian yang ketiga, yaitu dengan memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar tanah dapat digunakan secara berkelanjutan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga adalah memelihara dan meningkatkan produktivitas. Karena apa? Jadi saya katakan tadi, ketika tanya kemampuan lahannya kelas 1, berarti bisa dimanfaatkan untuk pertanian, ya sudah manfaatkan untuk pertanian. Tetapi tolong ketika kita melakukan untuk atau memanfaatkan pertanian, kita perlu lakukan cara-cara yang benar. Agar apa? Agar produktivitasnya itu tetap. Jangan sampai nanti kalau itu digenjot terus tanpa ada sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi atau kaidah-kaidah pemanfaatan lahan yang sustainable untuk pertanian, nanti mesti akan produktivitasnya tuh akan naik melejit, tiba-tiba nanti akan turun, terus menurun seperti itu. Tapi kalau kita memanfaatkan yang sesuai daya dukung daya tampung, itu otomatis produktivitasnya itu akan tetap segitu terus gitu. Bahkan akan ada meningkat seperti itu. Agar tanahnya tetap berkelanjutan seperti itu. Nah, itu prinsip konservasi tanah. Kalau konservasi air apa prinsipnya atau tujuannya? Yang pertama adalah menjamin ketersediaan untuk generasi masa depan. Jelas, karena memang air adalah sumber esensial ya. Adalah salah satu sumber daya esensial yang diperlukan oleh makhluk hidup, utamanya manusia. Sehingga konservasi air dilakukan adalah untuk menjaga ketersediaan air untuk generasi masa depan kita, untuk anak cucu kita seperti itu, sehingga anak cucu kita tidak kekurangan sumber daya air seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu penghematan energi gitu ya. Jadi seperti aktivitas pemompaan air, pengiriman dan fasilitas pengolahan air limbah mengkonsumsi energi besar. Nah, itu perlu dihemat gitu ya. Jadi ketika kita ingin memanfaatkan air juga kita perlu menghemat energinya. Jangan sampai kita itu memanfaatkan air membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga perlu dimanfaatkan. Dan yang terakhir yaitu untuk konservasi habitat. Kalau untuk yang konservasi air gitu nih. Jadi untuk penggunaan air oleh manusia yang diminimalkan untuk membantu mengamankan simpanan sumber air untuk habitat air liar lokal. Jadi selain kita harus memperhatikan konservasi air untuk manusia, kita karena manusia itu diberikan anugerah sebagai makhluk yang paling sempurna gitu nggih, maka kita harus memikirkan juga terhadap makhluk hidup lain, baik itu tanaman, baik itu hewan, sehingga kita perlu pikirkan sehingga konservasi itu tidak hanya untuk mengkonservasi atau kebutuhan air di kita saja, tapi juga untuk kebutuhan air untuk habitat liar lokal di sekitar kita seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita sudah masuk spesifik di konservasi lahan, ya. Jadi prinsipnya itu apa dalam ketika kita melakukan konservasi lahan? Prinsipnya itu ada dua, yaitu menjaga struktur tanah agar tidak terdispersi ya, karena kaitannya dengan untuk mencegah erosi ya. Jadi tadi sudah banyak kita bahas bahwa erosi itu kan sebenarnya merusak agregat atau struktur tanah. Ketika agregat atau struktur tanah rusak, otomatis dia akan mudah untuk terangkut dan seterusnya. Sehingga prinsipnya konservasi lahan itu kita adalah menjaga agar struktur tanah itu tidak terdispersi atau tidak tersebarkan ke wilayah lain. Agar apa? Agar ya bahan organiknya tetap, bahan mineralnya tetap di situ, dan juga tidak terjadi erosi-erosi alur parit yang semakin berkembang di suatu tempat seperti itu. Dan yang kedua yaitu mengatur kekuatan gerak dan juga jumlah dalam permukaan. Ini jelas. Karena memang ketika kita berbicara tentang lahan, problem utamanya ketika terjadi hujan atau yang bisa menyebabkan erosi, menyebabkan air berkurang itu adalah karena jumlah air dalam permukaan yang semakin meningkat. Ketika jumlah air permukaan itu bisa kita minimalkan, otomatis erosi bisa minimal dan juga simpanan bisa naik, otomatis konservasi tanah dan juga konservasi air bisa berjalan seperti itu. Itu prinsipnya. Jadi ada dua, yaitu untuk menjaga struktur tanah agar tidak terdispersi dan juga untuk mengatur aliran permukaan gitu. Itu prinsipnya. Dan dengan dua prinsip itu maka dilakukan pendekatan-pendekatan. Bagaimana caranya pendekatan-pendekatannya? Yang pertama adalah pendekatan dengan menutup tanah. Menutup tanah fungsinya untuk apa? Untuk menahan laju hantaman air hujan yang jatuh langsung ke atas permukaan tanah. Ketika tanah itu ditutup dengan baik itu dengan tumbuhan, dengan tanaman, dengan sisa tanaman, otomatis ketika hujan turun dia akan menghantam dulu penutupnya.
Ketika dia menghantam penutup, sehingga yang masuk atau menghantam ke tanah, dia kecepatannya akan sangat minimal, sehingga kemampuan air untuk bisa menghancurkan struktur atau agregat tanah dia berkurang. Otomatis kemungkinan tanah untuk terdispersi juga akan semakin berkurang, seperti itu. Kejadian erosi juga akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu memperbaiki dan menjaga tanah yang bertujuan untuk memperbesar daya serap tanah terhadap air, sehingga tanah lebih resisten terhadap proses penghancuran agregat dan juga pengangkutan gitu. Jadi tadi berarti ini kaitannya dengan mengatur aliran permukaan. Ketika kita punya tanah yang dia memiliki kemampuan untuk menyerap sejumlah air dalam jumlah yang besar, otomatis aliran permukaannya itu dia mesti akan rendah. Ketika banyak air yang masuk atau kapasitas infiltrasinya naik atau banyak air yang masuk menjadi infiltrasi, otomatis yang terbentuk di atas permukaan itu juga semakin akan turun. Otomatis aliran permukaannya turun, maka kemungkinan untuk terjadi erosi lembar, erosi alur, erosi parit bisa menurun gitu. Itu prinsipnya atau pendekatan yang kedua. Memperbaiki dan menjaga tanah yang bertujuan memperbesar daya serap tanah terhadap air. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur aliran permukaan dengan saluran yang bertujuan agar air mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak dan membesar kapasitas infiltrasi. Ini hampir sama dengan yang kedua. Kalau tadi yang kedua itu dengan cara in situ dengan memperbaiki tanahnya untuk meningkatkan daya serap, tetapi kalau yang kedua ini mengatur aliran permukaannya. Jadi dimanapun aliran permukaan tetap akan terjadi. Nah, dan aliran permukaan yang terjadi ini kita kontrol arahnya gitu dengan membuat saluran-saluran, sehingga ketika itu dibuat saluran-saluran disebarkan merata, otomatis dia kemampuan untuk merusaknya akan berkurang. Disebarkan merata kemampuannya berkurang dan untuk infiltrasinya juga akan naik, karena ketika daya rusaknya berkurang, otomatis aliran permukaan di saluran-saluran yang tersebarkan itu akan banyak yang terserap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan kemampuan atau kapasitas infiltrasi seperti itu. Hanya satu pendekatan yang dilakukan untuk konservasi lahan. Nah, dari pendekatan dan juga prinsip itu, maka nanti dikenal ada teknik-teknik atau metode konservasi dalam konservasi lahan gitu. Secara umum ada 3 metode untuk konservasi lahan ya. Ada pertama yaitu metode vegetatif, yang kedua ada metode mekanik, dan yang ketiga ada metode kimia. Bedanya apa? Dari metode vegetatif itu adalah dengan memanfaatkan vegetasi, jelas ya. Memanfaatkan vegetasi dan juga sisa-sisa vegetasi. Kalau metode mekanik yaitu perlakuan fisik terhadap tanah, yaitu dengan melakukan rekayasa keteknikan. Kalau metode kimia yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kimia sintetis, yaitu atau melakukan rekayasa kimia pada tanah. Gitu, seperti itu. Jadi kalau vegetatif cenderung dia sifatnya lebih ekonomis, karena apa? Hanya memanfaatkan vegetasi dan sisa-sisa tanaman atau mulsa. Kalau mekanik itu mahal, karena apa? Harus menggunakan rekayasa keteknikan dengan bangunan-bangunan fisik atau perlakuan fisik pada tanah. Dan kalau yang kimia, kita harus melakukan kajian laboratorium, karena apa? Karena harus menggunakan rekayasa kimia tertentu, sehingga nanti sifat kimia tanah mungkin bisa diubah sehingga dia menjadi lebih tidak resisten terhadap air hujan, atau bisa meningkatkan struktur, meningkatkan BO dan seterusnya. Itu adalah cara-cara untuk yang kimia. Dan di setiap metode ini yang vegetatif itu ada turunannya, mekanik itu ada turunannya, kimia itu ada turunannya. Apa saja turunannya? Insya Allah kita akan bahas di minggu depan. Ya teman-teman, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai dasar atau membuka kuliah teman-teman terkait dengan konservasi, agar teman-teman bisa membuka wawasannya, nanti bisa lebih belajar banyak terkait dengan konservasi secara lebih dalam, sehingga teman-teman nanti bisa lebih tahu terkait dengan konservasi. Mungkin itu saja dari saya pada kesempatan minggu kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.